penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan juga terlibat, berarti dimasukkan dia ke rehabilitasi. Kalau untuk menentukan dia kurir atau bandar atau penyalahgunanya itu tentu berdasarkan berita acara pemeriksaan di asesmen sesuai dengan tim asesmen terpadu kita naikkan, kita panggil tim ditindak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kami di Pasaman Barat maupun yang di perantauan. Kali ini kita kedatangan undangan kami yang istimewa, yaitu Badan Narkotika Kabupaten. Pimpinan BNNK Kabupaten berhadir di sini, yaitu Pak Irwan. Dan kita akan mengupas segala hal sesuatu, apa-apa BNN yang di Pasaman Barat ini, wilayah kerjanya, kemudian capaian kinerjanya. Pak Kaban panggilannya ya? Siap, Pak Kaban. Kami BNN ini kan belum begitu paham BNN ini. Tupoksinya apa saja tuh Pak? Begini Pak, Badan Narkotika Nasional Kabupaten ini yang institusi pemerintah pusat yang berada di kabupaten. Untuk tupoksinya adalah bagaimana menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika. Pada prinsipnya 3 tungku sajarangan, di mana di BNN ada koordinator P2M penyuluhan masyarakat dan ada rehabilitasi untuk pencandu dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan juga ada berantas. Nah, inilah yang sebetulnya bagaimana tupoksi dari BNN ini 80%-nya preventif. Artinya penyelamatan dulu. Dikemukakan penyelamatan dulu. Baru 20%-nya penindakan dari bandar-bandar narkotika gitu yang beredar di wilayah kerja BNNK Pasaman Barat. Sebelum kita dalami tupoksi Pak, kami juga kan bingung juga nih. Polisi juga menangani narkoba, Bapak juga menangani narkoba atau narkotika. Apa bedanya tupoksi polisi dengan BNN ini? Kalau tupoksi dari BNN, artinya kewenangannya sama Pak. Sama. Karena berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 di mana tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Tentu BNN ini bagaimana bisa menyelamatkan korban dulu Pak. Tindakan preventifnya 80%. Baru nanti berantasnya 20%. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan, korban dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Baru 20% kita lakukan penindakan terhadap kurir maupun bandar yang berada di yang terkait dengan jaringan-jaringannya. Mungkin seperti itu Pak. Itu kan yang kita, yang polisinya. Nah, kalau kepolisian itu 100% penindakan. Kalau ke polisi langsung kepada penindakan. Artinya di sana itu adalah tindakan hukum. Jadi itu bedanya Pak ya. Sedikit lagi Pak, mungkin kami jelaskan. Kami sebagai ketua tim asesmen terpadu yang di anggotanya termasuk dari kepolisian Pak, Kasat Narkoba dan juga kejaksaan, Kasih Pidum biasanya yang membawahi perkara. Kemudian ada dokter spesial, artinya spesialis untuk nafsanya. Jadi tugas dari tim itu si hukumnya dari kepolisian dan kejaksaan itu mengkaji sejauh mana keterlibatannya dengan hukum terkait perkara yang
laksanakan pada saat itu. Kemudian dokter itu mengkaji sejauh mana ketergantungannya terhadap narkotika, atau dia sedang, ringan, atau berat. Nanti beratnya ke inap, sedangnya bisa ke BNN. Kita mempunyai klinik juga Pak di BNN, klinik Pratama Badan Narkotika Kabupaten Pasaman Barat. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, kan sekarang kan di narkoba ini kan sudah begitu menjalar kan. Artinya kita lihat ada si pengedar dan ada si pemakai. Iya Pak. Klasifikasinya apa tuh tentang pengedar pemakai Pak? Kalau klasifikasinya terhadap tersangka yang disebut dari nanti pengedar atau kurir, pada artinya dia sudah menikmati hasil dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika berbentuk barang maupun berbentuk uang. Berarti, itu sudah terkait dengan jaringan Pak. Berarti istilahnya dia sudah ada ekonominya di sana ya. Sudah ada ekonomi. Nilai ekonominya di sana. Nilai ekonominya. Kalau si pemakai hanya untuk kebutuhan pribadi. Kebutuhan untuk diri sendiri. Nah, gitu. Kita juga dengar ada Bapak bilang tadi di rehab. Siapa yang bisa direhab ini Pak? Kalau yang kita rehab Pak, jelas dari korban penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Korbannya gimana nih korbannya? Korbannya korban pemakai Pak. Si pemakai pencandu. Itu korban. Si pecandu korban. Iya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu di pasal 54. Korban adalah orang sakit yang wajib direhabilitasi secara sosial maupun secara medis. Berarti dia tidak dikenakan penindakan. Tidak kita kenakan penindakan melalui asesmen dokter yang mempunyai sertifikasi. Ada dokter yang menyatakan bahwa dia ini adalah pemakai. Iya. Bukan pengedar. Bukan dokter yang menyatakan itu Bapak. Asesmen. Penyidik. Oh penyidik. Ya. Penyidik yang menyatakan itu. Kalau dokter nanti Bapak, dia hanya bisa menentukan ketergantungan obat ini sejauh mana gitu. Kalau penyidik nanti mengarahkan ke hukumnya, bagaimana sih? Ini korban, ini pengedar. Atau apakah sudah terlibat jaringan nasional maupun internasional gitu? Kalau dia tidak terlibat, berarti dimasukkan dia ke rehabilitasi. Yang rehab ini gimana nih Pak? Kalau kita kan berpikir rehab itu seperti klinik, pergi ke sana ke rumah sakit, kita berobat balik, atau dirawat inap balik. Yang rehab ini gimana nih pelaksanaannya Pak? Kalau yang rehab terkait dengan mental sama fisik itu jelas berbeda. Kalau kita berobat ke rumah sakit jiwa yang luka. Umpama dijahit, dikasih obat, sembuh Pak. Ya betul. Nah kalau untuk mental ideologinya, mentalnya ini, kejiwaannya, tentu kita lakukan pengobatan terhadap tersangka. Terhadap korban dan juga kita rehab juga seperti istrinya atau orang tuanya, lingkungannya. Bagaimana kita harus mengkaji dulu di mana permasalahan si orang korban ini jatuh ke penyalahgunaan peredaran gelap. Sama dengan benang kusut itu Bapak, kita cari dulu. Yang mana sih yang masalah. Nah disitulah kita seperti urut ke atasnya. Begini caranya. Nah baru kita tindak, baru lakukan pengobatan terhadap klien kita gitu. Di saat penindakan kan ada pemakai dan ada pengedar. Bagaimana memisahkan di antara keduanya? Tentu di lapangan Bapak izin menyampaikan juga terhadap masyarakat luas, masyarakat Pasaman Barat pada khususnya, kalau untuk menentukan dia kurir atau bandar atau penyalahgunanya, itu tentu berdasarkan berita acara pemeriksaan di kantor atau di apa gitu.
baru kita nanti 1 kali 24 jam dan dapat diperpanjang 3 kali 24 jam. Itu saat pemeriksaan dari tersangka sejauh mana keterlibatannya dengan hukum. Kalau nanti di hari ke-6 dapat diperpanjang 3 kali 24 jam lagi, berarti 6 hari masa penangkapan. Itu hak penyidik untuk menentukan pasal berapa yang dilanggar gitu. Terkait dengan tingkah laku diamankan seorang tersangka. Berarti di dalam satu tindakan ada beberapa orang dan semuanya dikenakan tindakan pidana. Tidak ada dari mereka yang nanti karena alasan tertentu jadi dirawat atau di rehab. Berdasarkan undang-undang Pak maupun KUHP, dia harus jelas dulu korbankah dia, dan dia diperiksa saksi-saksinya Pak. Dia beberapa saksi ini diperiksa, ada enggak keterlibatan ini? Artinya head to head. Saksi ke saksi, dia menjadi saksi. Sejauh mana peran dia apa? Peran si A begini, peran si B begini. Nanti penyidiklah yang menentukan. Ini korban. Ini keterlibatan. Ini korban kita pisahkan. Ini kita asesmen. Sesuai dengan tim asesmen terpadu kita naikkan, kita panggil ini tim. Ditindak. Ini ada artinya keterkaitan jaringan. Nah, ini lanjut ke pidana gitu. Di masyarakat kita kan banyak sekarang Pak terjadi yang anaknya terlibat narkoba. Dia mau menyampaikan kemana untuk mengatasi permasalahan anaknya ini. Karena menurut masyarakat apabila narkoba dihukum, masyarakat asal anaknya terlibat narkoba terbukti dihukum. Tapi tentu orang tua atau keluarga tidak mau begitu. Dia ingin menyelesaikan permasalahan ini agar anaknya kembali sehat, tidak ada candu narkoba lagi. Tapi dia tidak mau menyampaikan ke pihak penegak hukum. Apa jalan itu Pak? Jadi sesuai dengan undang-undang kita jawab ya Pak ya. Artinya kita informasikan juga terhadap masyarakat bahwa di Undang-Undang 35 tahun 2009 juga Pak. Kita mengacu ke undang-undang semua Pak. Pasal 55 diantar oleh keluarga korban untuk direhabilitasi di BNN terdekat. Dilaporkan dan tidak ada proses hukum Mbak, dan itu biayanya gratis, dianggarkan oleh pemerintah gitu. Berarti kalau mereka atau dia sendiri yang pergi untuk minta direhab atau keluarganya minta direhab, dia harus datang ke BNN dan kemudian dilakukan. Kalau memang terbukti dia itu secara medis dia pengisap atau pemakai atau korban, maka dia langsung direhab tanpa ada biaya. Tanpa ada biaya Pak. Dan tidak dikenakan dia sanksi hukum. Tidak dikenakan sanksi hukum. Bagaimana kita melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan itu 12 kali pertemuan Pak. 12 kali pertemuan di BNN, di klinik BNN setiap minggunya di jam kerja. Dokter saya selalu standby untuk melakukan yang rawat jalan. Kalau rawat inapnya? Kalau rawat inapnya Pak, kalau di Indonesia baru ada di Bogor Balai Rehab besar di Lido Bogor, kemudian ada di Deli Serdang dan Batam dan Surabaya. Berarti kita kalau ada yang dirawat inap, silakan lapor ke BNN terdekat Pak. Nanti kita beri langkah-langkah, kita asesmen dulu, kita laporkan, kita beri rekomendasinya untuk rawat inap. Nanti diantar langsung di situ Pak. Diantar ke petugas kita ke tempat rehab, balai rehabnya. Nah, insya Allah. Kan ini yang masalah di masyarakat tuh Pak Kaban. Karena ketidaktahuan, narkoba ini dihukum, narkoba ini masuk penjara, narkoba ini ditindak kan gitu. Nah, banyak keinginan dari masyarakat kita itu yang ingin mengobati anaknya ini kan anaknya sakit jatuhnya. Cuma pembicaraan ini tidak menggema di masyarakat. Yang menggema di masyarakat itu penakut itu, apa kata-kata penakut.
ditangkap, dihukum, dipenjara. Iya. Kalau ini tersebar luas tentu ada dampaknya untuk masyarakat kita. Kemudian Pak, BNN kita ini apa keterlibatannya dengan program Pemda? Begini Bapak, di mana salah satu tupoksi dari BNN yaitu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan vertikal lainnya sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan kolaborasi terkait dengan P4GN, penyalahgunaan peredam gelap narkotika. Nah, sejauh ini kami cukup puas dengan pemerintah daerah, di mana kami harus mengacu juga ke visi misi Pak Bupati, memberikan kesehatan gratis. Kesehatan masyarakat luas, mau itu mental maupun itu fisik. Nah, kami juga bertindak di segi kesehatan mentalnya, jiwanya gitu. Termasuk fisiknya. Termasuk fisiknya. Jadi kami mengacu ke dari visi misi Pak Bupati, maka kami membuat program semacam kolaborasi dengan PKK. Itu sudah ada MOU kami. Apa namanya? Tentang kolaborasi sosialisasi pola didik anak. Pola didik itu dengan anak. PKK. Binaan PKK. Kita nanti akan turun ke lapangan bersama Ibu Ketua PKK dan jajarannya, dan kita juga menyampaikan sosialisasi di situ pola didik anak, kemudian memberitahu terhadap itu dengan PKK. Kan salah satu. Nagari juga, Pak. Kalau Nagari apa? Kalau Nagari bersinar itu. Nagari bersinar, Pak. Di mana kolaborasi dengan Nagari agar bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan P4GN sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020, di mana capaian kita di daerah tersebut mulai dari artinya aturan-aturan yang ada di BAMUS bisa kita lakukan semacam hukum sosial gitu. Kita tidak mendahulukan tindak, Pak, tapi mendahulukan preventifnya dulu. Artinya hukum sosial, di mana mungkin Nagari bisa melahirkan peraturan Nagari segala macam terkait dengan P4GN-nya. Nagari bersinar ini apa bahasanya nih, Pak? Kepanjangannya atau apa maksudnya ini? Kalau Nagari bersinar ini bersih dari narkotika, itu bersih dari narkotika. Artinya ada kegiatan di sana itu Nagari bersih dari narkoba. Tentu didukung dengan anggarannya di Nagari. Anggaran di Nagari. Didukung dengan BNN sebagai narasumbernya. Dan juga didukung oleh pemerintah daerah PKK-nya sampai ke PKK Nagari, Pak. Jadi kita menyentuh ke akar, Pak. Ke akarnya gitu. BNN ini apa hanya untuk Pasaman Barat saja nih, Pak? BNN kita ini di Lubuk Singapura nggak ada sih lihat BNN. Siapa, Pak? Jadi kita sangat berterima kasih sebetulnya dari pemerintah daerah yang sudah mampu, artinya memperhatikan masyarakat apa sih masalah dari Pasaman Barat ini ataupun dari ancaman narkotika. Maka harus dilahirkan, artinya harus dibentuk badan narkotika nasional kabupatennya di daerah ini gitu. Dengan kerja keras dari pemerintah daerah sehingga lahirlah BNNK pemerintah pusat vertikal yang diletakkan ditempatkan di Pasaman Barat. Nah, itu tidak semua, Pak. Dari 19 kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini, itu baru 4 kabupaten yang ada BNNK-nya di daerah. Kabupatennya. Yang pertama Pasaman Barat, yang kedua di Payakumbuh, yang ketiga di Solo, yang keempat di Sawalunto. Baru jadi 4. Wilayah kerja Bapak? Kalau wilayah kerja, bagaimana kami bisa membagi sebagai artinya untuk pengawasan kami, saya dari BNNK Pasaman Barat mengawasi 3
kabupaten wilayah hukum saya. Pertama Pasaman Barat, yang kedua Pasaman, yang ketiga Agam, Pak. Berarti 3 bupati. Tiga bupati, Bapak. Ya, 3 bupati wilayah kerjanya. Itu kuat juga tuh, Pak ya. Iya, iya. Insyaallah, Pak. Capaian-capaian apa yang pernah, Pak, yang sudah kita lakukan? Kalau capaian yang sudah kita lakukan tentu sesuai dengan tupoksi, Pak. Di bagian rehab dari target 20 menjadi 45. 20 setahun. 20 setahun, Pak. Alhamdulillah dari tahun ke tahun meningkat, berarti untuk sosialisasi penyampaian terhadap masyarakat luas ada nyambung. Insya Allah ke depannya mari kita bersama-sama untuk bisa melaporkan ke BNN anggota maupun anak, kemanakan ataupun suaminya, ataupun tidak tertutup kemungkinan semua kalangan narkotika ini masuk, Pak. Iya. Di mana saja untuk direhab, untuk penyalahgunaannya, Pak. Jadi kita betul. tidak tertutup dengan ini apa, nakal ini apa. Betul. Tidak tertutup. Pejabat juga ada yang itu. Kita tidak menyebutkan siapa pejabatnya, Pak. Berarti ukurannya yang 20 menjadi 40 itu adalah orang yang telah kita rehab. Yang sudah kita rehab dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Untuk 3 wilayah tadi. Untuk 3 wilayah. Untuk 3 wilayah. Nah, diperkirakan tahun ini, Pak? Diperkirakan tahun ini akan melonjak, Pak. Di mana program kami, inovasi kami sekarang, bagaimana kita bisa asesmen dari tangkapan Polres, Pak, setempat untuk bisa kita asesmen sesuai dengan SEMA 04 2010. Itu 1 gram sabu, 5 gram ganja dan 2,8 ekstasi dapat kita asesmen. Kita asesmen, Pak. Tetapi belum tentu nanti dapat kita asesmen, kita berikan rehabilitasi, tidak seperti itu, Pak. Tentu kajian hukumnya dan kajian dari dokternya, tim itu kita jatuhkan artinya sesuai dengan BAP dia, apakah dia korban, apakah kurir. Nanti mungkin ada juga kita asesmen dari tersangka Polres, tapi tidak kita berikan rekomendasi untuk rehab. Kenapa? Karena dia terlibat jaringan gitu. Berarti diperkirakan tahun besok atau tahun ini akan jauh lebih banyak orang yang kita lakukan. Akan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak kita lakukan terhadap rehab. Itu bukan berarti pencandunya tambah banyak. Bukan. Tapi kita anggap itu adalah kemauan masyarakat untuk sehat lebih untuk banyak. Sehat. Tapi tidak tahu kemana arahnya gitu. Tidak tahu kemana arahnya untuk berdiskusi sehat. Iya, Pak. Kita akan berharap demikian. Jadilah, Pak, kita sudah membahas tentang seluruhnya, walaupun itu belum lengkap. Tapi untuk sebagai mengawali ke pembicaraan kita ini, kita cukupkan demikian. Tentu mengakhiri ini kita minta Bapak menyampaikan closing statement kepada masyarakat. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk masyarakat Pasaman Barat ataupun masyarakat lainnya. Mari kita bersama-sama, artinya untuk war on drug, perang melawan narkoba, bukan arti kata kita main tangkap, main apa. Mari selamatkan anak ponakan kita untuk penyalahgunaan peredaran narkotika. Mari kita lakukan rehabilitasi terhadap masyarakat. Laporkan ke BNN, secara gratis kita lakukan pengobatan terhadap korban penyalahgunaan peredaran narkotika. Terima kasih, Pak. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya BNN ini penting karena di sana itu lebih banyak unsur pembinaannya. 20% adalah tindakan, 80% adalah preventif. Kemudian BNN didirikan untuk di Pasaman Barat mewilayahi 3 kabupaten, Pasaman, Agam, dan Pasaman Barat. Kemudian BNN juga bekerja dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatasi masalah narkotika dengan PKK, dengan pemerintah daerah, dengan Nagari. Yang topnya sekarang kita baca adalah Nagari Bersinar.
Kemudian capaian-capaiannya tentu makin tahun makin akan meningkat. Artinya kesadaran keluarga kita untuk mengantarkan masyarakat anggota keluarganya berobat ke BNN. Iya. Kita akhiri Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.